Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Pardamaian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Kau memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami boleh kembali melanjutkan aktivitas kami. Untuk itu ya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami dan menerangi kami dengan firman-Mu, supaya firman-Mu itu yang menuntun kami untuk melakukan segala aktivitas kami menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 4. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus sadar dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani setiap orang, memperkenalkan tentang kerajaan Allah, memperkenalkan tentang siapa Yesus yang kita percayai itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan itu juga Paulus mau menekankan di sini bahwa setiap pelayanannya itu mungkin dia tidak sadar melakukan sesuatu, tetapi penilaian atas pelayanan Paulus bukan terletak kepada orang-orang yang menerima firman Tuhan itu, tetapi pelayanan yang murni merupakan sebagai alat Tuhan yang memberikan Paulus kewenangan untuk melayani setiap orang supaya makin banyak orang yang percaya. Karena itu, kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan dari setiap pelayan, tentu penghakiman bukanlah dari manusia itu sendiri. Tentu penilaian itu bukan dari manusia itu tentang baik atau buruknya sebuah pelayanan, tapi dikembalikan kepada Tuhan yang telah menyuruh, Tuhan yang telah memerintah setiap pelayan itu untuk melayani di tengah-tengah pelayanannya sebagai seorang pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang menghakimi? Di sini dikatakan bahwa yang menghakimi ialah Tuhan. Maka penghakiman bukan pada manusia, tetapi penghakiman adalah milik Tuhan. Maka kita serahkan kepada Tuhan. Baik buruknya pelayanan bukan kepada kita yang menjadi tolak ukur penilaiannya, tapi biarlah Tuhan menilai setiap orang yang telah diperintahkan dan disuruhnya, yang telah dipilihnya untuk memberikan setiap pelayanan yang mengajarkan tentang kerajaan Allah, yang mengajarkan tentang Yesus Kristus, yang mengajarkan tentang siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita boleh beriman, sehingga kita boleh menerima Yesus, sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, biarlah itu yang kita hidupi, sehingga kita sebagai umat, sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kita serahkan segala kehidupan kita hanya di dalam kuasa Tuhan, dan penghakiman atas setiap tindakan perbuatan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Meskipun ada di dalam hal-hal tertentu, negara sebagai tangan Tuhan juga membuat yang namanya hukum atau keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang telah disepakati oleh negara itu juga namanya melanggar hukum, dan disitulah setiap orang boleh dihukum apabila melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang atau aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan keagamaan, itu murni adalah ranah pelayanan karena kehendak Tuhan. Maka kita kembalikan itu kepada Tuhan, supaya setiap orang yang percaya boleh mengimani hamba-hamba Tuhan yang membawakan berita sukacita,
kabar baik yang daripada Tuhan, itu boleh dengan murni kita mau menerima bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Murni itu yang ingin diperkenalkan oleh Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya dan semakin banyak orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan atas setiap orang yang telah dipilih menjadi para pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, dan kiranya Tuhan menguatkan setiap kita untuk melayani dalam setiap aspek kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan. Firman-Mu yang mengatakan, ya Tuhan, biarlah kami melakukan sebaik-baiknya pelayanan kami, dan kami serahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim kami, bukan kami sesama manusia yang menjadi hakim atas kami. Sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, ya Tuhan, boleh kami lakukan sebaik-baiknya pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan seluruh pelayan dan juga seluruh umat-Mu untuk tetap menjaga keadaan ini, supaya semakin termuliakan nama-Mu, dan nama-Mu juga ya Tuhan sampai kepada segala suku bangsa, dan itu boleh terpelihara di tengah-tengah jemaat, dan kami boleh menghormati setiap pelayan sebagai jalan kami untuk menghormati orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita, yaitu firman Tuhan yang menuntun kami kepada keselamatan. Biarlah itu Tuhan yang boleh kami lakukan, menyerahkan segala sesuatu itu kembali kepada Engkau, sebab Engkau yang telah memilih para pelayan, termasuk Paulus ya Tuhan, yang telah Engkau pilih untuk melayani. Maka Tuhanlah sebagai hakim, Tuhanlah yang telah memerintahkan, dan Tuhanlah yang menghakimi baik buruk sebuah pelayanan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.